Halo rekan-rekan, masih membahas aplikasi alternatif dari Microsoft Office yang sifatnya gratis. Kali ini yang akan saya bahas adalah paket aplikasi yang bernama LibreOffice. Langsung saja kita buka websitenya, alamatnya yang ini, libreoffice.org. Di sini kita tinggal klik tombol download now ini untuk masuk ke halaman download. LibreOffice ini merupakan penerus aplikasi OpenOffice yang sifatnya gratis dengan lisensi open source dan sudah dikenal luas bukan untuk kalangan personal saja, karena kalangan korporat atau perusahaan pun sudah banyak yang menggunakannya untuk menunjang kegiatan operasional mereka. Nah, jika kita lihat di sini, LibreOffice ini juga bisa kita gunakan baik pada sistem operasi Windows 32 atau 64 bit, macOS, dan tentu saja Linux ya. Nah, kebetulan saya sudah mendownload LibreOffice ini, cuman yang saya download masih versi yang agak kemarin, bukan versi yang paling baru, tapi sama saja ya. Ini besar filenya sekitar 350 mega. Nah, defaultnya adalah bahasa Inggris tentu saja. Kalau misalkan rekan-rekan ingin menggunakan versi bahasa yang lainnya, ini di halaman download ini tinggal kita pilih pada pilihan need another language. Di sini ada pilihannya. Kalau kita klik, maka di sini kita bisa memilih mau menggunakan bahasa yang mana. Jadi banyak sekali ya bahasa yang dia dukung. Oke. Sekarang kita coba install. Proses instalasinya biasa saja. Kita klik 2 kali dan tinggal kita next sampai dengan ke selesai ya. Dan instalasinya selesai. Sekarang kita lihat hasil instalasi ini ya. Salah satu hal yang menarik dari LibreOffice ini adalah dia menyediakan satu aplikasi khusus sebagai antarmuka dan shortcut untuk membuka aplikasi lainnya. Jadi kalau shortcut LibreOffice ini saya jalankan, nah, tampilannya seperti ini. Jadi di bagian kiri ini kita bisa membuka file, memilih template, dan tentunya memilih aplikasi apa yang akan kita jalankan. Namun shortcut untuk tiap aplikasi ini juga tentu saja tetap disediakan pada menu Start Window. Kita lihat di sini, klik All Apps, dan shortcutnya bisa kita dapatkan di dalam LibreOffice 71 ini. Aplikasi apa saja yang terdapat dalam paket LibreOffice ini? 3 aplikasi yang pertama, yaitu Writer, Calc, dan Impress. Ini adalah aplikasi untuk menulis dokumen, spreadsheet, dan presentasi seperti halnya Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian Draw. Draw ini adalah aplikasi gambar berbasis vektor yang bisa kita gunakan untuk membuat gambar vektor bebas, membuat blok diagram, membuat skema atau alur kerja, dan lain sebagainya. Kemudian Math ini adalah aplikasi untuk menuliskan rumus-rumus matematika. Aplikasi ini mirip dengan fitur Equation Editor kalau pada Microsoft Word. Dan yang terakhir adalah Base. Base ini bisa kita gunakan untuk menyusun dan mengolah database. Fungsinya mirip seperti Microsoft Access ya kalau pada paket Microsoft Office. Sekarang saya coba jalankan salah satu aplikasi. Saya jalankan saja Writer di sini, yaitu aplikasi untuk menulis dan menyusun surat atau dokumen. Nah, perhatikan tampilan interface-nya. Bagi pengguna awal yang baru mengenal komputer atau sedang mempelajari aplikasi Office, biasanya tampilan seperti ini mungkin agak membingungkan ya, karena terlalu banyaknya menu dan tombol-tombol perintah yang tersebar di seluruh area. Jadi dia menggunakan format menu untuk menjalankan perintah-perintahnya. Namun jangan khawatir, karena pada LibreOffice ini kita dapat merubah interface ini. Caranya pada menu view ini kita klik, kemudian di sini kita pilih pada pilihan user interface. Berikutnya akan ditampilkan kotak dialog seperti ini. Pada kotak dialog ini kita lihat sudah disediakan beberapa pilihan interface, tinggal pilih saja mana interface yang sesuai atau yang kita inginkan.
Kalau misalkan rekan-rekan ingin tampilannya agar agak mirip dengan Microsoft Office, tinggal pilih tab di sini. Kemudian di sini ada dua pilihan, kita pilih Apply to All. Maksudnya agar perubahan user interface ini diterapkan juga untuk aplikasi LibreOffice lainnya. Kalau sudah, tinggal kita klik close. Dan perhatikan hasilnya, interface-nya kini sudah menggunakan konsep ribbon yang mirip Microsoft Office. Jadi perintah-perintahnya sudah dikelompokkan dalam tab-tab yang terpisah ya. Ada tab file, home, insert, dan seterusnya. Kemudian tiap tab juga sudah berisikan grup-grup perintah sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Nah, untuk fitur serta perintah-perintahnya, LibreOffice ini bisa dibilang lebih lengkap jika dibandingkan dengan FreeOffice yang saya bahas pada video sebelumnya. Sebagai contoh, pada tab Tools ini, di sini ada tab yang namanya Tools. Kalau saya klik, perhatikan di sini kita bahkan dapat membuat dan menjalankan makro seperti halnya makro pada aplikasi Microsoft Office. Kemudian untuk format filenya, Save As. LibreOffice ini menggunakan format file open document yang sifatnya universal hingga bisa dibuka juga pada aplikasi lainnya yang mendukung format tersebut. Namun tentu saja format Microsoft Office tetap disediakan ya, yang artinya kita bisa membuka file-file yang dihasilkan Microsoft Office termasuk menyimpan file ke dalam format Microsoft Office juga. Nah, sekarang kita lihat kompatibilitas LibreOffice ini untuk membuka file-file yang dibuat dengan Microsoft Office. Saya sudah menyiapkan sampel file yang sama ya dengan video sebelumnya. Seperti biasa, yang pertama saya coba buka dokumen Word dulu ya. Ini klik kanan, lalu kita pilih Open with LibreOffice Writer. Hasilnya tidak ada masalah, dokumen Word bisa dibuka dengan sempurna. Dan semua format teks maupun gambar juga tetap ditampilkan dengan baik ya. Artinya tidak ada perubahan di sini. Berikutnya kita coba buka dokumen Excel. Klik kanan, Open with, kita pilih LibreOffice Calc. Hasilnya workbook Excel juga bisa dibuka tanpa ada kendala apapun. Kalau kita lihat di sini baik tabel, objek gambar, chart, termasuk di sini pivot table juga bisa ditampilkan dengan baik ya, walaupun mungkin formatnya ada yang sedikit berbeda. Biasanya sih format huruf atau mungkin format warna ya. Dan yang terakhir adalah file PowerPoint. Ini kita coba buka dengan LibreOffice Impress. Open with LibreOffice Impress. Nah, hasilnya format teks, kemudian shapes, gambar, termasuk animasi dan transisi juga bisa ditampilkan dengan baik dan tanpa ada kendala apapun. Nah, sekarang kesimpulannya, LibreOffice ini jika dibandingkan dengan FreeOffice, dia memiliki fitur yang lebih lengkap ya, termasuk fitur-fitur lanjutan seperti yang kita lihat tadi, yaitu makro. Selain itu ada 3 aplikasi tambahan juga, yaitu Draw, Math, dan Base yang jelas bisa lebih membantu kita dalam aktivitas pekerjaan yang terkait dengan pembuatan gambar, diagram, penulisan rumus, termasuk dengan olah database. Nah, untuk kekurangan dari LibreOffice ini sudah pasti dari sisi user interface yang mungkin terlihat sedikit rumit terutama bagi pengguna pemula. Sebagai contoh, misalkan pada LibreOffice Calc ini, di sini ada objek pivot table. Kalau misalkan kita hendak menyunting objek pivot table ini, caranya sedikit berbeda dengan Excel. Di sini saya harus lakukan klik kanan, kemudian pilih Properties, dan perubahan field data pada pivot table kita lakukan pada kotak dialog ini. Sebetulnya sama saja ya, dan hasilnya pun ya sama, cuman mungkin biasanya orang lebih terbiasa dengan pengaturan pada Excel, jadi begitu pengaturannya sedikit berbeda mungkin agak kewalahan atau mungkin harus menyesuaikan diri lagi ya. Ini saya klik cancel. Jadi kalau menurut opini saya sendiri, LibreOffice ini jelas bisa digunakan ya sebagai alternatif Microsoft Office, apalagi
makin banyak saja penggunanya, makin lama makin ke sini, baik dari sisi personal maupun digunakan di lingkungan corporate. Namun tampaknya LibreOffice ini akan lebih pas jika digunakan oleh para pengguna veteran atau yang telah terbiasa bekerja dengan komputer mengingat user interface-nya ini. Nah, sementara bagi para pengguna awal atau mungkin yang baru saja mempelajari komputer dan aplikasinya, saya rasa FreeOffice yang saya bahas pada video sebelumnya yang mungkin lebih pas untuk digunakan. Namun terlepas dari opini saya, tentu saja pilihannya ada pada rekan-rekan sendiri. Apakah akan tetap menggunakan Microsoft Office yang berbayar atau mungkin FreeOffice dengan user interface yang sederhana yang sudah saya bahas dalam video sebelumnya, atau LibreOffice yang kita lihat di sini fitur-fiturnya ternyata lebih lengkap. Dan demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi dalam video-video selanjutnya.